Shalom semuanya, kita kembali di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Hari ini kami mau memakan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu Tuhan Yesus dengan pengucapan syukur dan antusias. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini firman Tuhan adalah 5 tanda kamu tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Cara mengetahui bahwa kamu tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah, yaitu pada waktu kamu melakukan sesuatu, kamu merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Kamu merasa tidak perlu berdoa, kamu merasa tidak perlu bertanya kepada Tuhan, kamu tidak perlu memulai segala sesuatu dengan Tuhan, kamu merasa kamu sudah bisa sendiri. Misalnya, kamu pelayanan, tetapi kamu tidak memulai pelayanan dengan doa. Kamu merasa tanpa doa kamu juga bisa. Tanpa doa kamu juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Pada waktu kamu mau berjalan-jalan, kemanapun kamu pergi, kamu tidak pernah memulai dengan doa. Karena kamu merasa tanpa Tuhan pun kamu bisa selamat. Karena selama ini tidak berdoa pun kamu selamat. Ini tanda bahwa kamu sedang berjalan di luar kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Karena kehendak Tuhan adalah supaya kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Dan kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu paling senang untuk kita undang bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Dan melibatkan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Yang kedua adalah Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita perlu melibatkan Tuhan, karena Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Kita mungkin telah mengambil keputusan yang salah, kita telah melakukan kebodohan, mungkin kita telah menghancurkan sesuatu karena ketidakmengertian kita, mungkin tanpa sengaja kita telah merusak sesuatu, atau tanpa sadar, ataupun dengan sadar kita telah berbelok ke jalan yang salah, maka Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, tanda kita keluar dari kehendak Tuhan adalah pada waktu engkau mampu untuk berbuat baik, tetapi kamu tidak mau melakukannya. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Misalnya kita ketemu seseorang, dia butuh pertolongan. Ada orang yang tidak bisa makan, sebenarnya kamu bisa memberi makan, tetapi kamu tidak mau melakukannya. Sebenarnya kamu telah berada di luar kehendak Tuhan. Pada waktu kamu tahu seseorang difitnah, sementara kamu tahu kebenaran. Pada waktu kamu diam saja, kamu berada di luar kehendak Tuhan. Karena sebenarnya kamu bisa meluruskan cerita yang sebenarnya. Sehingga orang yang difitnah itu mendapatkan pembelaan. Pada waktu kamu membela orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar, kamu berada di luar kehendak Tuhan. Karena Alkitab di dalam Amsal 17 ayat 15 berkata, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi, hidup kita itu harus benar. Kalau kamu bisa memberikan pembelaan kepada orang yang benar, maka lakukan. Kecuali memang kamu tidak mungkin ikut membela, karena orang itu ada di pengadilan. Yang ketiga adalah pada waktu kamu terlalu ketakutan, dikuasai rasa takut, dikuasai rasa khawatir, sebenarnya kamu ada di luar kehendak Tuhan. Karena itu tanda kamu tidak percaya kepada Tuhan. Kamu tidak bisa bersandar kepada Tuhan. Sehingga kamu dikuasai oleh ketakutan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bukankah firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, tetapi kamu tidak menyerahkannya.
kamu malah mikirin sendiri, kamu ketakutan sendiri, overthinking, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, kecewa-kecewa sendiri, ketakutan-ketakutan sendiri, khawatir sendiri, gimana masa depanku ya, langsung kamu ketakutan. Kamu sebenarnya di luar kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu maunya kamu menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan jadilah tenang. Karena Tuhan bisa berperkara banyak hal untuk hidupmu. Yang keempat adalah pada waktu kamu itu selalu tidak melibatkan Tuhan di dalam planningmu. Seakan-akan kamu itu tahu segala sesuatu. Yakobus 4 ayat 13-15 berkata, kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kelima adalah kamu tidak pernah bisa bersyukur. Kamu selalu mengeluh, selalu marah, selalu kecewa. Tidak ada sedikit pun hal yang positif yang bisa kamu lihat. Kayaknya semua kamu lihat semuanya buruk, semuanya jahat, semuanya mengecewakan, semuanya negatif. Sehingga kamu tidak pernah mengucap syukur. Kamu tidak bisa berterima kasih kepada orang dan tidak bisa terima kasih kepada Tuhan. Engkau tidak bisa melihat kebaikan orang, engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kamu tidak bisa mengucap syukur, kamu tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Semua hal selalu kamu tanggapi dengan negatif. Seakan-akan semua yang kamu terima, semuanya itu jelek, semuanya negatif, semuanya itu jahat. Orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak tahu terima kasih, dia berada di luar kehendak Tuhan. Yang terakhir adalah orang yang selalu suka menyakiti orang lain. Kemanapun dia pergi, dia membuat masalah. Kemanapun dia pergi, dia membuat semua orang hilang damai sejahtera. Kemanapun dia ada, pasti dia menyakiti orang. Maka kamu berada di luar kehendak Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau ada salah satu dari tanda-tanda kamu keluar dari kehendak Tuhan, maka bertobatlah. Karena kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sampai garis akhir. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami membuka hati, membuka pikiran kami untuk Engkau selidiki. Selidiki hati kami, jalan-jalan kami, dan pikiran kami. Kalau ada hal yang tidak berkenan, Tuhan, biarlah Engkau memberikan teguran dan berikan kami kuasa untuk bisa diluruskan, supaya hati kami punya kerendahan hati untuk mau menerima teguran. Biarlah Engkau memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru, sehingga kami punya ketaatan di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus, sehingga hidup kami berjalan di dalam kehendak-Mu, hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami mau berjalan dengan Engkau, sehingga hidup kami berhasil, hidup kami menjadi berkat, hidup kami maksimal, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi panggilan-Mu, sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam seluruh hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat, dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati semua yang hadir pada saat ini Tuhan, dan setiap orang yang ada di dalam pergumulan. Sekalipun ada yang bergumul di dalam hatinya, tidak pernah mereka tidak pernah ceritakan kepada orang lain. Engkau yang mengetahui pergumulan mereka. Maka Engkau Tuhan Yesus yang menjamah hati mereka dan buat mereka melihat bahwa Engkau Allah yang setia, yang akan memberikan jawaban doa untuk setiap pergumulan mereka. Sehingga semua yang hadir di pagi hari ini Tuhan, mereka semuanya dibawa Tuhan naik dan tidak pernah turun. Mereka terus mengalami perubahan di dalam hidup. Hidup mereka diberkati dengan luar biasa dalam hal finansial, dalam hal sukacita, damai sejahtera, dalam hal hikmat dan karunia-karunia ketajaman rohani. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk subscribe. God bless.